Pernah nggak sih kamu merasa minder karena pernah menjadi korban bullying? Atau jangan-jangan kamu malah pernah menjadi salah satu tersangka kasus bullying? Waduh, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bullying. Nah, apa sih bullying itu? Apa sih dampaknya bagi kita dan bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasi bullying-bullying tersebut? Tetapi sebelum kita membahasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Terima kasih telah singgah di channel saya. Perkenalkan saya Gus Fuma Solo, dan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pembulian atau perundungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kasus pembulian banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dan mungkin teman-teman pernah menjadi kasus korban bullying. Atau jangan-jangan teman-teman malah pernah menjadi tersangka kasus bullying nih. Wah, jangan ya. Jadi di video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa sih bullying itu? Lalu yang kedua, apa dampaknya bagi kita? Dan yang ketiga, bagaimana kita cara mengatasi atau menanggulanginya? Kalau begitu, simak video ini sampai habis. Ada-ada aja. Yaudah, langsung aja kita bahas yang pertama, itu pengertian bullying. Definisi bullying mengacu pada Always di tahun 1999 yang mendefinisikan bullying sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Sejalan dengan kemajuan teknologi, bullying tidak hanya terjadi secara face-to-face, namun juga terjadi pada platform media sosial. Beberapa praktisi pendidikan bisa menanggulangi dampak bullying dan meminimalisir angka bullying dengan beberapa program intervensi terhadap siswa sekolah dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, pendidik, konselor sekolah, administrasi sekolah, dan juga warga sekolah. Bullying tidak sekedar mencermati pelaku bullying dan korbannya. Fenomena bullying tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitik beratkan pada aspek sosial yang melatar belakangi fenomena tersebut terjadi. Ini dikutip oleh Scott pada tahun 2014. Karena poin bullying terletak pada fenomena sosial, Always di tahun 1999 mendefinisikan bullying sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Mengacu pada definisi bullying menurut Always dan Scott, memetakan 3 poin yang terdapat pada definisi tersebut. Di antaranya adalah terkait bullying sebagai tindakan agresi individu, bullying korban bullying. Tidak hanya kualitas akademik, pengalaman korban bullying mengaruhi trauma emosional hingga bunuh diri. Sejalan dengan berkembangnya teknologi, media dalam menjalin interaksi sosial merambah pada wadah daring. Hubungan interaksi yang terjadi dalam secara luring atau face-to-face tertransformasikan pada wadah interaksi daring, dalam hal ini seperti Facebook atau Twitter dan juga lainnya. Perbedaan antara tradisional bullying dan cyberbullying adalah pada proses interaksi. Tradisional bullying terjadi ketika pelaku dan korban berhadap muka, sedangkan cyberbullying terjadi ketika mereka tidak berhadapan. Penelitian Kowalski dan Limber di tahun 2013 mengungkapkan bahwa cyberbullying menggunakan internet sebagai media interaksi sosial dan komunikasi. Di sisi lain, banyak aplikasi yang tersedia melalui internet, sehingga hal itu juga berimplikasi terhadap efek adiksi terhadap internet. Walaupun penggunaan internet yang berlebihan mempengaruhi intensitas interaksi sosial, namun ketidakmampuan dalam kontrol diri dalam berinteraksi pada media sosial dapat berpeluang untuk melakukan tindakan bullying. Dan yang terakhir, penelitian Wasdrop, Catherine dan Bradshaw di tahun 2015 menunjukkan bahwa tradisional bullying bisa memengaruhi cyberbullying. Kekerasan secara verbal dan fisik yang terjadi ketika bertemu langsung dan tatap muka bisa terjadi dalam kondisi kekerasan secara verbal di media sosial. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi pada media sosial bisa berimplikasi pada kekerasan dan penghinahan ketika berhadapan secara langsung. Di sisi lain, terdapat beberapa literatur yang rating antara pelaku dan korban pelaku bullying. Mereka mempunyai masalah dengan kesehatan mental, terutama gejala emosional. Hal yang sering ditemukan adalah mereka sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat atau sahabat, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua. Korban bullying juga mengalami kekerasan fisik, untuk bullying yang bersifat kekerasan secara fisik. Tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Trauma memengaruhi terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Cornell et al. Di tahun 2013 menemukan bahwa bullying merupakan prediktor untuk tingkat prestasi akademik dan putus sekolah siswa sekolah menengah atas atau SMA. Apabila penelitian Cornell et al. Di tahun 2013 dilakukan pada siswa SMA Participation Penelitian Takizawa et al.,
itu berkisar berusia 7 hingga 50 tahun yang berjalan selama 50 tahun sejak tahun 1958. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bullying yang terjadi pada anak-anak mengakibatkan tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan bunuh diri ketika dewasa. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengalami permasalahan dalam hubungan sosial, kondisi ekonomi yang memburuk, dan rendahnya well-being ketika menginjak usia 50 tahun. Demikian, bullying berdampak pada rendahnya tingkat hubungan sosial korban, kesehatan mental dan fisik, dan persoalan ekonomi. Di tahun 2015, Wastrop dan Bradshaw menguraikan bullying pada 3 poin, yakni fisik, verbal, dan hubungan. Bullying fisik berupa tindakan agresi individu terhadap individu lain yang melibatkan anggota fisik, seperti memukul dan menendang korban. Sementara bullying verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal, baik melalui lisan maupun tulisan seperti menggoda, memanggil dengan sebutan menyakitkan, dan mengancam. Nah, kita baru saja membahas tentang pengertian bullying yang terjadi di sekitar kita, dan kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa dampaknya bagi kita. Yuk kita simak lagi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak bullying. Dampak tindakan bullying tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku bullying dan korban pelaku bullying. Penelitian yang dilakukan oleh Rizbiech di tahun 2012 menghasilkan pemahaman bahwa dampak negatif bullying dirasakan oleh korban pelaku bullying. Penelitian tersebut menggunakan alat ukur Strength and Difficulty Questionnaire. Korban pelaku bullying mengalami gangguan kesehatan mental. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaku bullying mempunyai intensitas empati yang minim dalam fenomena interaksi sosial. Zipiek menyebutkan bahwa mereka mengalami permasalahan perilaku abnormal, hiperaktif, dan proses sosial ketika terlibat dalam proses interaksi sosialnya. Baik empati maupun perilaku abnormal, perilaku hiperaktif, dan prososial sangat berkaitan dengan respon pelaku ketika dirinya terlibat dengan lingkungan sosial sekitar. Berbeda dengan korban pelaku, tingkat gangguan kesehatan mental mereka lebih besar dibandingkan pelaku dan korban bullying. Mereka adalah individu yang melakukan tindakan bullying, namun juga mereka juga menjadi korban bullying. Mereka mengalami permasalahan prososial, hiperaktif, dan perilaku. Oke teman-teman, jadi kita sudah membahas dua hal. Yang pertama adalah pengertian, lalu yang kedua adalah dampak bagi kita, dan yang ketiga akan kita bahas, yaitu bagaimana cara kita menanggulanginya dan cara kita mengatasinya. So don't go anywhere and let's find out. Jadi, dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban bullying, tetapi juga terimplikasi terhadap pelaku bullying berupa gangguan mental. Nah, jadi untuk teman-teman semua, mari kita tetap berpikiran positif dan jauhi hal-hal yang negatif yang dapat merumuskan kita ke kasus perundungan atau pembulian. Jadi, sekian dari presentasi saya. Saya Crespo, undur diri. Terima kasih.